Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, baik yang ada di Brunei, Alaska, Singapura, Malaysia, dan di dalam negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kali ini kita akan mengunggah tema, yakni aku Abdul Halim takkan pernah mati. Memang kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, seluruh manusia bakal mati. Seluruh manusia itu Adam, tak ada. Seluruh manusia itu goib, tidak ada. Seluruh manusia itu tak wujud, tak hidup, tak nyata. Alhamdulillahirabbil alamin, itu hanya kepahaman manusia. Meskipun manusia itu mengimani, mempercayai bahwa yang wujud itu hanya Allah, tapi selama ini di dalam dada kita, termasuk saya, selama ini ingkar bahwa hanya Allah yang wujud. Di dalam dadaku Abdul Halim ini selama ini ingkar bila hanya Allah yang hidup. Kenapa? Karena Abdul Halim telah merasa memiliki, merasa mengakui bahwa hidup dan badan ini milik Abdul Halimnya. Jadi selama ini Abdul Halim ini dan termasuk kita semua selama ini hanya iman atau percaya atau yakin dengan iman percaya yakin yang buta. Karena apa yang kita yakini tidak nyata alias gaib. Karena yang kita yakini selama ini tidak wujud alias Adam. Selama ini kita tak terasa, tidak menyadari telah mentiadakan Tuhan yang menciptakan kita. Selama ini kita tidak menyadari telah menggaibkan Ia yang wujud. Dan kita mewujudkan yang gaib, yang mestinya Abdul Halim ini tidak ada, loh kok diada-adakan. Yang semestinya Anda tidak ada, loh kok diada-adakan. Sehingga Abdul Halim, sehingga Anda merasa hidup, merasa wujud, dan sehingga kita selama ini tidak menyadari bahwa kita selama ini sudah merampas dan jadi Tuhan bagi diri kita sendiri tanpa kita sadari. Ya pasti bila itu yang kita pakai dalam sudut pandang, maka ya pasti aku Abdul Halim ini ya mati. Karena ya benar ya memang Abdul Halim ini sejatinya mati. Anda sejatinya mati. Yang hidup, yang nyata, yang wujud, yang bisa berkata-kata ini loh yang tak pernah mati. Siapa yang bisa berkata-kata ini? Ya aku. Bila tak ada hidup, maka aku takkan pernah bisa bilang aku. Ya saya yang tak pernah mati. Bila tak ada uripe Allah, maka tak akan pernah bisa mengatakan saya. Berarti aku, saya, ini siapa?
Anda yang bisa menilai sendiri. Kenapa? Karena Anda yang duduk di situ. Bila Anda tidak memahami, ya pasti aku dan saya ini Abdul Halimnya. Bila Anda belum memahami, aku dan saya ini ya diri Anda. Akan tetapi bila saya benar-benar sudah mengetahui sejarah perjalanan diri kita, yakni fitrah bahwa setiap diri manusia itu dari Allah, ya kembali kepada Allah. Manusia itu hakikatnya ya rahasianya Allah. Kadang manusianya termasuk saya tidak menyadari bahwa dirinya hanyalah rahasia. Siapa yang merahasiai diri kita? Ya hidup yang menghidupi kita ini. Sehingga manusia tahu bahwa dirinya manusia. Sehingga manusia tahu bahwa dirinya terwujud. Sehingga manusianya tahu bahwa hidup dan badan ini miliknya. Karena apa semua itu terjadi? Karena Allah yang memerankan manusia. Berarti manusia tahu bahwa dirinya itu hidup ya kan karena Allah. Manusia memahami bahwa badan ini milik manusia. Siapa lagi bila bukan Allah? Bila manusia menyadari itu, maka yang berkalam ini ya kalamullah. Kenapa? Karena tanpa hidup, tanpa uripe Allah, manusia takkan pernah bisa apa-apa. Bisu. Dari lawan kata bicara, yakni bisu. Jadi sejatinya, hakikatnya manusianya lah yang bisu, Allah yang berkata. Akan tetapi selama ini kebalikannya yang kita pahami. Karena iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita selama ini buta. Seolah-olah hanya kita yang bisa berkalam. Sehingga Allahnya bisu, tidak bisa berkalam. Contoh. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, seolah-olah itu kalamnya Allah, seolah-olah kalamnya Tuhan, seolah-olah. Akan tetapi selama ini yang membaca Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran kan manusianya. Bila manusianya yang ada di dalam dadanya yang masih merasa membaca kitab suci, ayat suci, firman suci, maka selamanya tak akan pernah suci kitab-kitab itu. Hanya persangkaan manusianya saja yang suci. Akan tetapi di dalam dada kita selama ini kita hanya mensucikan, mengadakan, mewujudkan, menghadirkan hawa nafsu kita sendiri daripada yang punya kitab. Jadi Alkitab, Al-Quran, Zabur, Taurat itu akan suci, bersih bila yang mengkaji, bila yang membaca, bila yang mengkalam-kalamkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu ya yang punya kitab. Jadi bukan kita yang merasa mensucikan kitab-kitab itu. Kita malah mengotori kitab-kitab itu dengan kepahaman kita sendiri. Sehingga banyak perbedaan-perbedaanlah pemahaman-pemahaman di dalam ayat-ayat suci itu. Maka bila bukan yang punya kitab itu sendiri yang baca, yang berkalam, maka selamanya tak akan pernah suci. Jadi bagaimana kiranya kita bisa menyaksikan yang berkalam itu? Ya sadari bahwa yang bisa berkalam di dalam kehidupan ini ya uripe Allah. Bila tak ada hidup, maka tak akan ada kalam. Bila tak ada hidup, maka tak akan pernah ada kitab suci. Jadi kitab suci
Injil, Al-Quran, Zabur, Taurat itu sejatinya kitab suci yang disucikan oleh manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa mensucikan kalamnya Allah? Malah manusia tambah mengotori kitab-kitab suci itu dengan hawa nafsunya, dengan keperluan-keperluannya, demi hujah-hujahnya, malah tambah kotor, tambah sesat. Maka dari itu ayat-ayat suci, firman-firman suci yang ada dalam kitab-kitab sucinya Allah itu akan suci, firmannya akan suci, kalamnya akan suci bila yang membaca, yang berkalam, yang punya kitab, dialah uripe Allah. Bila yang membaca, yang bukan yang punya kitab alias yang mati, manusia yang kotor, yang najis seperti saya ini, maka semuanya bukan kitab suci namanya. Kitab kotor, kitab najis. Kenapa? Karena setan yang membaca, karena setan yang mengkaji, karena setan yang berhujah demi kepentingan-kepentingan golongannya, demi kepentingan-kepentingan hawa nafsunya sendiri. Maka selama itu kitab-kitab suci yang katanya suci itu tidak suci lagi, kotor, najis. Untuk membuktikan bahwa semua kitab-kitab itu adalah kitab sucinya Allah, sucikanlah diri manusiamu dari manusiamu di hatimu. Maka engkau, maka saya, maka kita akan memahami bahwa yang berkalam-kalam ini hanyalah Allah. Jadi manusia sebagai penonton pagelaran wayang akan menyadari bahwa perkalam-kalam apapun di dalam pertunjukan pewayangan itu tiada lain hanya dalang yang berkalam-kalam. Wayangnya diam. Kenapa kok diam? Karena tak hidup. Kenapa kok diam? Karena sesungguhnya wayang-wayang itu bayangan sang dalang. Abdul Halim, saya, Anda, dan kita semua umat manusia ini hanya bayangan-bayangan Tuhan, bayangan uripe Allah. Tergantung Anda duduk di mana Anda memandang di dalam kehidupan ini. Bila kita duduk di dalam makhluk, maka yang dilihat ya makhluk. Kemanapun arah mata Anda memandang, arah telinga mendengar, arah pikiran memikirkan, arah rasa merasakan, tentunya yang dirasa ya seolah-olah hanya makhluk yang berkuasa atas itu semua. Kenapa? Karena Tuhannya tidak dipertuhankan sebagai penguasa diri kita di hati kita selama ini. Akan tetapi bila hanya Allah, la ilaha illallah yang ada, maka kemanapun kau perlihatkan pandanganmu, penglihatanmu, pendengaranmu, rasa-rasamu, dirimu sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi. Diriku tak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang ada hanya Allah. Disitulah judul ini, yakni aku Abdul Halim tak pernah mati. Aku, diri Anda pun tak pernah mati. Karena kita hanya diperankan oleh yang punya. Kita hanya diperankan oleh Sang Pencipta. Kita hanya diperankan oleh wujudullah. Jadi meskipun raga kita ini mati, maka yang bisa berkata aku, yang bisa berkata saya, ia akan hidup langgeng, bakok. Anak cucu kita, cicit kita yang kita tinggalkan, toh bisa berkata aku, toh bisa berkata saya, dan sebagainya. Jadi yang bisa berkata aku, yang bisa berkata saya, sesungguhnya tak akan pernah mati. Bila kita menyaksikan bahwa hidup ini Allah
Tapi awas, jangan salah, bukannya aku Abdul Halim ini ngaku-ngaku jadi Allah lo ya. Selama pemaparan yang sudah kurang lebih 7-6 tahun ini, tak pernah satu pun ada di dalam pemaparan Uripe Allah, YouTube Uripe Allah mengatakan aku adalah Allah. Tidak ada. Jadi memang harus mencari guru, pembimbing agar tidak salah jalan. Jangan belajar sendiri. Akhirnya iblis dan setan yang akan menjadi gurunya, menggurui kita. Kalau kamu sudah memahami bahwa hidupmu itu Allah, ngapain cari guru, ngapain berbaiat? Kamu kan sudah tahu bahwa dirimu itu Allah. Nah, inilah yang membuat manusia salah memahami karena belajar sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh, ketika saya lagi bicara, ketika saya lagi makan, ketika saya lagi siram-siram kebun, ketika saya lagi sholat, lagi ibadah, lagi zikiran, lagi ikut wirid dan sebagainya. Apakah mungkin saya di dalam dadaku menetapkan Abdul Halim duduk, Abdul Halim makan, Abdul Halim siram-siram kebun, Abdul Halim sholat? Apa mungkin saya masih menetapkan begitu? Sementara saya sendiri sudah tahu bahwa semua pelaku di dalam apapun yang diperankan oleh badan ini ya Abdul Halim. Ngapain ditetapkan lagi? Ngapain ngaku-ngaku jadi Abdul Halim lagi? Kan tidak perlu. Akhirnya bila sudah memahami, enjoy saja. Wong sudah tahu, tidak perlu ditetapkan lagi. Seperti itulah orang-orang yang sudah sampai kepahamannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tanda bagi orang-orang yang sudah sampai, sudah tidak menyalah-nyalahkan orang lain lagi, alias sudah membenarkan orang lain dan membenarkan apapun yang terjadi di alam semesta ini, selalu membenarkan. Kenapa? Karena yang ada hanya yang maha benar. Bila kita masih menyalah-nyalahkan, berarti kita masih jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena kita tak tahu kebenaran, salah terus. Itulah tanda-tanda bahwa orang-orang yang sudah kembali, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, bagi orang-orang yang sudah kembali kepada mutu qabla antal maut, maka yang ada hanya kebenaran, karena yang ada hanya alam baka, ya alam kekekalan Tuhan itu sendiri. Inilah maksud dari judul di atas, aku Abdul Halim tak pernah mati, karena yang mengadakan Abdul Halim ya Allah, karena yang membisarkan bicara Abdul Halim ya Allah, karena yang bisa bicara aku, saya ya Allah. Sama, termasuk Anda dan seluruh umat manusia pun begitu, takkan pernah mati. Yang bicara pada tiap-tiap individu manusia ini takkan pernah mati, karena yang bicara ini adalah dalangnya, dalang seluruh umat manusia, Tuhannya, Tuhan seluruh umat manusia. Nabi Adam tempo dulu boleh mati, sosok wujud Nabi Adamnya, tapi apa yang dikalamkan oleh Nabi Adam dulu takkan pernah mati sampai sekarang. Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh dan sebagainya, sampai Nabi Muhammad yang dulu bisa berkata saya, yang dulu bisa berkata aku, bila memandang sosok kemakhlukannya, ya mati, ya wafat, ya kembali. Akan tetapi bila memandang sosok hidup yang menghidupi mereka, maka hidup takkan pernah mati, bergantian.
Dulu mereka yang bisa berkata saya, setelah mereka tak ada, mana mungkin mereka bisa berkata saya dan aku lagi. Karena sejatinya makhluk tak ada, makhluk gaib, makhluk fana, makhluk Adam. Wahai Bani Adam, wahai Bani yang tidak ada. Dan sekarang berganti pada kita yang bisa bicara saya dan aku. Nanti pun kita setelah kita dikembalikan ke tanah, maka yang bisa bicara saya dan aku ya selanjutnya orang-orang yang akan datang selesainya kita. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya, seluruh alam. Inilah tanda bukti bahwa yang bisa berkalam ini, bahwa yang bisa berinteraksi ini takkan pernah mati. Karena sudut pandang manusianya bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, ya mati, kalamnya mati, ibadahnya mati, sholatnya mati, syahadatnya mati, dan sebagainya. Karena yang jadi Tuhan di dalam dada kita yang mati, manusianya ya serba mati apapun yang kita lakukan. Jadi tolak apapun yang kita lakukan. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan yang wujud di dalam hati siapa? Ya kita sendiri yang jadi Tuhan, yang merasa bisa berkalam-kalam sendiri, yang merasa bisa mendengar-dengar sendiri, yang merasa bisa sholat-sholat sendiri dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang memahami akan bertambah kepahamannya, dan semoga yang belum paham semoga segera dipahamkan. Karena kita ini sama-sama makhluk, sama-sama tak punya daya upaya. Paham pun bukan milik kita, tidak paham pun juga bukan milik kita. Enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dolimin daf'ul bala. Dan setelah ini insyaallah ada tanya jawab bagi sahabat-sahabatku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.